Di antara hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku itu panjangnya perjalanan sebulan. Panjangnya perjalanan sebulan. Wallahu alam sebulan ini maksudnya apa? Apakah perjalanan dengan kuda yang tercepat di dunia berlari terus selama sebulan, ataukah perjalanan sebulan maksudnya perjalanan orang-orang tatkala di akhirat berjalan selama sebulan? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Rasulullah SAW ingin menggambarkan bahwasanya telaga Nabi sangatlah lebar dan sangatlah luas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, haudi masiratu syahrin. Telagaku panjangnya perjalanan sebulan. Ma'uhu abyadu minal laban, dan airnya warnanya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan harumnya, wanginya telagaku, air telagaku lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bahwasanya cangkir-cangkirnya, jadi Rasulullah SAW telah tersediakan telaga baginya. Rasulullah SAW menanti kita di telaga tersebut, menanti umatnya, kemudian di telaga tersebut sudah ada cangkir-cangkir untuk minum dari air telaga tersebut. Dan subhanallah jumlah cangkirnya banyak dan luas sehingga tidak usah berebutan. Tidak usah apa? Berebutan. Berarti nikmat yang disediakan luar biasa. Sama seperti tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling indah di surga adalah melihat wajah Allah. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan. Ya, yang Rasulullah samakan bukan wajah Allah dengan rembulan, tidak. Ya, hasya wa kalla, tetapi yang disamakan adalah cara melihat. Makanya Nabi mengatakan sebagaimana kalian melihat rembulan, la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu tumpuk-tumpukan. Semua orang lihat ke atas bisa lihat rembulan, tidak ada yang terpele, tidak ada yang ketutup. Sama tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini di puncak kenikmatan tatkala manusia dalam kondisi haus, maka telaga Nabi begitu luas dan cangkirnya begitu banyak seperti jumlah ya bintang yang ada di langit. Ya, jadi tidak perlu berebutan dan setiap orang bisa minum jika dia benar-benar menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man syariba minhu lam yadhba ba'dahu abadan." Barang siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa." Kata Nabi, panjang dari telagaku perjalanan sebulan. Saya ulangi lagi tadi, tidak tahu dengan pasti apa yang dimaksud dengan perjalanan sebulan. Apakah perjalanan kuda yang berada kencang di bumi selama sebulan tiada henti-hentinya, ataukah perjalanan onta biasa selama sebulan, ataukah perjalanan manusia di akhirat kelak, ya, karena mereka juga bisa beraktivitas perjalanan sebulan. Yang penting telaga tersebut sangat besar dan sangat luas. Kata Nabi, wa zawayahu sawa, dan pojok-pojoknya sama. Pojok-pojoknya sama, ya. Oleh karenanya disebut dalam riwayat yang lain bahwasanya panjang dan lebarnya sama. Ya, dari sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang menafsirkan pojok-pojoknya sama, panjang dan lebarnya sama. Maksudnya bagaimana bentuk daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan telaga Nabi berbentuk bujur sangkar. Kenapa? Tuluhu wa arduhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Jadi seakan-akan telaga Nabi berbentuk seperti kolam dengan berbentuk bujur sangkar, ya. Namun dinamakan dengan telaga karena berkumpul air di situ, ya. Ada yang menafsirkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya telaga tersebut bulat, bundar, karena namanya bunderan yaitu ruasnya sama panjangnya dari segala sisi, sehingga ditafsirkan bahwasanya bentuknya adalah bulat. Allah alam bisawab tentang bagaimana hakikatnya. Yang jelas telaga tersebut sangat luas. Kemudian para hadirin yang Subhanahu wa taala, dalam sebagian hadis Rasulullah SAW sering membicarakan tentang telaga, ya, ini dan jelas sekali sampai 80 sahabat meriwayatkan tentang telaga Nabi. Berarti Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi pembicaraan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya terkadang datang dalam riwayat berbeda-beda. Rasulullah SAW mengatakan, contohnya dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, "Inna ardahu mislu tulihi
an Amman ila Ailah, bahwasanya telagaku itu lebarnya dan panjangnya sama, dari kota Amman sampai Ailah. Ini dua-dua di negeri Syam. Dari kota ini sampai kota ini. Kata para ulama, itu Rasulullah SAW sedang berbicara tentang orang-orang yang kenal negeri Syam, dan tidak semua orang Arab tahu tentang negeri Syam. Maka Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya panjangnya dari sana sampai sini, dari kota Amman sampai kota Ailah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, qadru haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman, bahwasanya ukuran telagaku dari Ailah yang ada di negeri Syam sampai ke San'a yang ada di negeri Yaman, yaitu panjangnya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ma baina nahiyatai haudi kama baina San'a wal Madinah. Dalam riwayat yang kata Rasulullah SAW, apa yang ada di antara dua sisi dari telagaku, jaraknya seperti dari San'a sampai kota Madinah. Dari San'a sampai kota Madinah. Maka sebagian orang mengatakan ini hadis ittirab, hadisnya kok padahal jarak Madinah sampai San'a tidak sama antara jarak Ailah dengan misalnya dengan Amman. Ya, Rasulullah mengatakan terkadang segini, terkadang segitu, terkadang segini, terkadang segitu. Ya, maka ini dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini bukan berarti perkataan Nabi ada pertentangan, tidak. Tetapi Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan kadar orang yang di hadapan dia. Yang mengerti tentang negeri Syam, maka Rasulullah SAW mengatakan kira-kira seperti ini dan seperti itu. Yang mengerti tentang kota Madinah, orang-orang Hijaz, kata Rasulullah SAW seperti ini sampai di sana. Seperti Madinah sampai di San'a. Contohnya seperti itu ya. Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan kadar orang yang ada di hadapannya. Dan sebenarnya menafsirkan juga bahwasanya telaga Nabi, mungkin Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga telaganya diperbesar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya, dan ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya telaga tersebut digambarkan sangat luas sekali, dan tadi disebutkan tentang luasnya begitu luas, kemudian panjangnya sama dengan lebarnya, sisi-sisinya sama panjangnya, kemudian airnya lebih putih daripada susu, yang dalam riwayat yang lebih putih daripada fiddah, daripada perak, kemudian rasanya, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, dan rasanya ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Intinya telaga tersebut ya menyediakan minuman yang sangat enak dan sangat lezat dan sangat banyak, sehingga tidak perlu berebut-rebutan untuk minum dari telaga tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, permasalahan kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentang berapakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallamnya? Banyak ulama yang menyatakan bahwasanya telaga Nabi ya ada dua. Telaga tatkala sebelum sirat dan telaga setelah sirat ya. Dan telaga setelah sirat itulah berarti orang sudah berada dekat surga, disebut dengan Al-Kautsar. Jadi kaum muslimin minum sebelum sirat. Sirat adalah matre jahannam, yaitu seperti jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam. Datang dalam hadis bahwasanya sangat tipis dan lainnya. Ya, barang siapa yang tidak bisa menyeberang sirat, maka dia akan tenggelam dalam neraka jahannam. Nah, kalau dia sudah lolos dari sirat, maka dia akan minum dari telaga Nabi yang lain ya, yang disebut dengan Kautsar, dan itu letaknya di surga atau menjelang surga, menjelang masuk surga. Karena barang siapa yang selamat dari sirat, maka dia akan masuk surga. Sebenarnya mengatakan tidak, telaga Nabi cuma satu. Telaga Nabi cuma satu, yaitu di padang mahsyar. Adapun yang di setelah sirat, maka itulah sungai di surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberikan engkau al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, itu sungai yang ada di surga yang namanya Kautsar. Kemudian kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dalil bahwasanya jika seorang diberi kenikmatan dari Allah, maka sertakanlah dengan ibadah. Karena Allah mengatakan, kami berikan kepada engkau Al-Kautsar, sungai di surga, maka salatlah engkau dan sembelihlah engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah dengan ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Dalil-dalil yang datang ya, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya sebelum sirat dan juga ada setelah sirat. Wallahu taala alam bishawab. Karenanya datang dalam sebagian riwayat telaga Nabi dinamakan dengan Al-Kautsar.
Telaga Nabi dinamakan oleh Al-Kautsar. Ya, kenapa? Karena ditinjau bahwasanya telaga tersebut ya dua atau dia saling sambung antara telaga sebelum Sirat dan telaga setelah Sirat. Makanya datang dalam hadis-hadis bahwasanya ada dua pancuran yang mensuplai air kepada telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Suplaian air tersebut datang dari Al-Kautsar yang ada di surga. Suplaian air tersebut datang dari air yang ada di surga. Sebagaimana dalam hadis ya, dari Thauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata asyaddu bayadan minal laban, bahwasanya warnanya lebih putih daripada susu, warna air telaga. Wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Yaguttu fihi mizabani yamuddani minal jannah, ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq, bahwasanya air daripada telaga tersebut berasal dari ya sungai yang ada di surga, dari dua pancuran mizab, dua pancuran yang mengeluarkan air, yang salah satu pancuran terbuat dari emas, satunya terbuat dari perak. Yagutu artinya keluar air yang begitu kencang dan tiada berhenti-henti. Air tersebut keluar dengan kencang, disuplai air tersebut dari surga menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar. Demikian juga dalam hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim juga, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minha lam yadhma." Ya, barang siapa yang minum dari telagaku maka dia tidak akan haus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Man syariba minhum lam yadhma. Arduhu mithlu tulihi." Bahwasanya telagaku airnya datang dari surga, dipancurkan oleh dua pancuran, ya, sebagaimana tadi datang dalam hadis sebelumnya telah kita sebutkan, salah satu pancuran terbuat dari emas, satu pancurannya terbuat dari perak. Jadi air dari telaga tersebut turun dari surga. Makanya sifatnya luar biasa. Sifatnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih harum daripada minyak kasturi, dan lebih manis daripada asal daripada madu. Kenapa? Karena airnya berasal dari surga.